Hai Tribuners, Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 hadir kembali menyapa Anda bersama saya Delta Gonzalez dan kita akan membahas match terakhir dari grup A yang akan mempertemukan Belanda versus Qatar. Sudah bergabung dengan saya ada Bang Husen Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar. Apa kabar Bang Husen, Bang Giri? Baik, Delta. Kabar baik, Delta. Kabar baik, kita tetap semangat selama gelaran Piala Dunia. Oke, kita masih kepo siapa yang akan lolos ke 16 besar karena sampai detik ini pun, sampai fase grup ini pun yang berhak memastikan lolos ke 16 besar baru satu negara, yakni Perancis. Dan ini membuktikan begitu kerasnya, begitu ketatnya perjuangan dan juga saingan di Piala Dunia 2022 masih fase grup ini ya. Oke, Bang Giri, boleh dong kalau kita flashback singkat penampilan Qatar di Piala Dunia 2022 ini, karena kita tahu Qatar adalah sebagai negara pertama yang angkat kaki dari gelaran Piala Dunia. Walaupun mereka juga tuan rumah di sini. Ini mengulang sejarah tahun 2010, benar ya Bang Giri? Waktu itu Afrika Selatan jadi tuan rumah dan harus terdepak lebih dulu dari gelaran Piala Dunia. Ya, Mbak Delta. Qatar akhirnya menjadi tuan rumah yang tersingkir. Ya. Tidak pulang dia, tetap menonton karena pertandingan dilaksanakan di negara mereka. Betul. Dan saya pikir ini bukan kejutan. Mereka berada di grup bersama Belanda, Ekuador, dan Senegal secara level. Ya, mungkin mereka yang paling buncit sesuai dengan klasemen sementara saat ini. Mereka udah menjalani 2 pertandingan tanpa poin karena kekalahan melawan Ekuador dan Senegal. Ya. Ekuador 2-0 dan Senegal 1-3. Dan kemudian di pertandingan terakhir mereka akan melawan Belanda yang mungkin adalah tim paling kuat di grup A ini. Melawan Belanda dengan kondisi yang sudah tidak ada kans untuk melaju ke babak 16 besar, maksud saya. Ini juga akan menjadi beban. Bukannya sudah gagal terus bermain terbuka atau bermain apa adanya, tidak seperti itu. Mereka akan tetap mencari senyum terakhir di pertandingan melawan Belanda, apapun itu hasilnya. Kalaupun kalah, mereka harus tetap bisa menampilkan performa terbaik. Seperti sebelumnya melawan Senegal, walaupun kalah, mereka bisa mencetak gol. Dan akan menjadi sebuah prestasi tersendiri apabila mereka bisa mencetak gol ke gawang Belanda, yang notabene Belanda adalah tim besar, tim yang memiliki sejarah panjang untuk menjadi tim besar seperti saat ini. Itu Mbak Delta. Iya, jadi mau menang mau kalah, Qatar di sini tidak akan mempengaruhi posisi mereka, dan poin mereka juga mungkin tidak akan berpengaruh lebih besar untuk peluang lolos ke babak 16 besar karena memang tidak bisa. Nah, lantas Bang Husen, kalau Qatar sudah pasrah, sudah ya kalah menang terserah lah, saya tidak peduli gitu kan, mungkin juga seperti itu. Nah, lain halnya dengan Belanda yang memang sangat butuh menang di sini. Jadi kemarin hasil Belanda melawan Ekuador skor 1-1 di sini. Laju Belanda sedikit terjegal, mereka tidak bisa lolos dengan cepat, laju mereka tidak bisa lebih cepat karena impiannya juga langsung lolos saat bersua dengan Ekuador. Lantas ini seperti apa ini Mas Husen, penampilan dari Belanda? Apakah nanti akan lebih main agresif atau lebih dominan saat bersua dengan Qatar? Jadi kalau kelihatannya kalau main lebih dominan, lebih agresif, kayak kok nggak punya hati sekali sih, aku tuh udah nggak lolos gitu loh, masih juga diserang. Bang Husen, seperti apa? Ya, hasil menang lawan Senegal lalu kemudian imbang lawan Ekuador. Tentunya bukan hasil terbaik yang diharapkan oleh Louis van Gaal ya, di mana Belanda seharusnya tampil lebih agresif dengan menyapu semua pertandingan di grup ini jika mereka betul-betul serius untuk menjadi penantang juara Piala Dunia edisi Qatar 2022 ini. Tapi ini adalah melawan sebuah tim tuan rumah yang tadi Delta katakan sangat pasrah, sudah nggak ada lagi harapan bagi mereka gitu ya. Satu-satunya harapan bagi Qatar adalah bagaimana mereka tetap
menjadi sebuah tim yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Qatar sendiri. Di mana perasaan itu akan menimbulkan daya juang sendiri bagi Qatar ya. Artinya pemain Qatar mungkin akan memberikan segalanya bagi mereka di pertandingan terakhir melawan Belanda. Apalagi lawannya ini adalah lawan Belanda, dan Qatar saya kira dia akan memaknai pertandingan ini seperti halnya Arab Saudi yang menang lawan Argentina kemarin. Dan itu kalau Qatar mampu melakukan itu, artinya ini akan menjadi sebuah Arab effect gitu kan bagi Qatar, dan itu harus diwaspadai oleh Belanda. Louis van Gaal saya kira tidak bisa lagi bermain-main ketika menghadapi Qatar yang dia sudah tidak memiliki tujuan apapun kecuali dia memberikan sebuah kebanggaan. Biasanya orang itu kalau sudah saya ingin memberikan kebanggaan nih kepada rakyat Qatar. Itu kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana Piala Dunia ini, betapa gegap gempitanya Arab Saudi sampai mereka libur dan lain sebagainya karena mereka mampu mengalahkan tim sekelas Argentina. Nah, sama kalau Qatar seandainya mampu mengalahkan Belanda, nah itu juga yang akan terjadi gitu kan. Jadi satu-satunya hadiah bagi masyarakat Qatar itu adalah mereka harus mengalahkan Belanda. Nah, ini bagi kita Belanda harus benar-benar mewaspadai hal-hal tersebut. Jangan lagi main-main. Virgil van Dijk saya kira sebagai komandan di lini belakang, lalu kemudian trio depannya Belanda, Cody Gakpo, Depay dan Steven Bergwijn saya kira akan tetap menjadi andalan bagi Louis van Gaal untuk bagaimana mereka mampu memaksimalkan pertandingan ini sekaligus menentukan lolos ke babak selanjutnya. Ya, oke. Kalau memang sudah bisa ditebak, bahkan juga dari kubunya Qatar juga sudah bisa menebak, mungkin Belanda bakalan mati-matian melawan negaranya sendiri, melawan Qatar menurut saya. Nah, Bang Giri di sini Qatar match terakhir ini ya, menurut saya kok apa ya, seperti hanya sebagai laga penghiburan untuk warga Qatar, untuk melihat negaranya bertanding terakhir di gelaran Piala Dunia, dan tentunya juga kubu Qatar, pemain-pemainnya, skuadnya juga tidak mau mengecewakan supporternya sendiri. Nah, menurut Bang Giri, apa mungkin ini pelatih Felix Sanchez ini akan mungkin ada rotasi pemain kecil-kecilan atau bahkan merubah strategi kecil-kecilan saat bertemu dengan Belanda? Iya, Qatar sudah tidak punya kepentingan dalam pertandingan ini. Tapi seperti yang dibilang Bung Ucen tadi, bahwa Qatar ini masih penentu. Penentu apakah Belanda ini bisa mulus ke babak 16 besar atau tidak. Bisa dibayangkan seandainya Qatar mengalahkan Belanda pada pertandingan ini dan Belanda gagal. Ini akan menjadi sejarah yang akan dikenang ya mungkin di pertandingan di Piala Dunia selanjutnya. Jadi tuan rumah paling sadis nanti Qatar nanti menggagalkan Belanda. Ya, betul ya. Barangkali ini ya, seperti kita ketahui, Qatar kan masuk ke Piala Dunia 2022 ini tanpa berkeringat. Mereka mendapat tiket sebagai tuan rumah. Dan barangkali ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi mereka di Piala Dunia. Di Piala Dunia ya, bukan cuma di Piala Dunia 2022. Nah, melawan Belanda, saya pikir tidak juga pelatih akan, ya udah pemain yang selama ini menjadi cadangan dimainkan. Tidak juga seperti itu. Mereka akan tetap fokus walaupun tidak mengejar kemenangan. Fokus dalam pertandingan melawan Belanda. Fokus merepotkan Belanda. Fokus tidak memberi tiket cuma-cuma kepada Belanda agar lolos ke babak 16 besar. Dan mengenai rotasi, yaitu tadi, saya pikir tidak terlalu banyak rotasi. Pemain di pertandingan sebelumnya saya pikir masih dipertahankan dalam pertandingan ini, kecuali cedera barangkali atau akumulasi. Kalau mereka fit, tetap mereka akan menjadi pilihan utama dalam pertandingan melawan Belanda. Itu Mbak Delta. Ya, oke. Jadi pertemuan antara Belanda dan Qatar di sini nilai plusnya pendukungnya atau supporternya Qatar tidak hanya berasal dari Qatar, tapi juga dari Ekuador dan juga pendukungnya Senegal. Iya, betul. Betul ya, agar bisa menjegal Belanda untuk tidak bisa lolos ke 16 besar. Oke, Mas Ucen, boleh dong say goodbye, sebelum kita say goodbye lah dengan Qatar, bagaimana Mas Ucen itu melihat sesuatu yang berkesan dari skuad Qatar, penampilan dari match pertama, match kedua, maupun berhasilnya negara Qatar menjadi sebuah tuan
tuan rumah untuk Piala Dunia edisi ini? Ya, Qatar ini mungkin serba pertama dan serba terakhir ya. Maksudnya mereka serba pertama. Ini bagaimana mereka menjadi tim pertama yang pulang duluan. Lalu tampil di Piala Dunia yang pertama. Terus kemudian juga bahkan laga melawan Belanda saja itu sejarah pertemuan head to head-nya itu nggak ada. Ini pertemuan pertama Qatar Belanda gitu kan. Artinya ini menjadi serba pertama gitu. Tapi juga ada yang serba terakhir. Bisa jadi ini adalah pertandingan terakhir bagi skuad Qatar di Piala Dunia. Dan juga terakhir juga bagi pelatih Qatar untuk menangani Qatar. Dia pasti akan dipecat setelah ini kan. Meskipun dia kemarin berhasil menjadi jawara Asia, tapi buktinya jawara Asia itu tidak menjadi jaminan bagi Qatar untuk berbicara banyak. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman yang hobi menganalisis sepak bola ya. Kalau kita melihat permainan Qatar di Piala Dunia ini, mohon maaf sebelumnya kita harus mengatakan bahwasanya Qatar dari pertandingan pertama sampai pertandingan kedua itu seperti zamannya timnas Indonesia ketika sebelum dilatih oleh Sintayong, gitu ya. Itu jelas sekali Delta, mereka satu pemain pegang bola terus kebingungan untuk mengoper ke siapa gitu kan, di mana posisi pemainnya, apakah akan mengoper ke depan, ke belakang gitu kan. Itu hal-hal mendasar sama sekali yang di level Piala Dunia itu main seperti itu pasti akan menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim yang sudah sangat familiar dengan kualitas Piala Dunia ya. Kasihan sekali sebenarnya Qatar, mereka sudah mengeluarkan duit triliunan untuk membangun stadion, mereka sudah membangun berbagai fasilitas yang bagus di Piala Dunia, menjadi tuan rumah yang kontroversi juga, berbagai macam larangan mereka lakukan. Secara di luar daripada sepak bola sebenarnya dimanapun juga Piala Dunia tuan rumah itu pasti akan ada kontroversinya ya. Yang ada di Qatar ini juga demikian, mereka mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah negara kecil yang memiliki tradisi yang kuat harus mereka jaga, negara dengan penduduk muslim terbesar yang harus menjaga ideologinya mereka sebagai sebuah negara dan lain sebagainya, sehingga itu membuat ribut negara-negara Eropa dengan berbagai macam isu dan lain sebagainya. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan mulia yang dilakukan oleh fans Qatar, seperti kita lihat mereka memberikan makanan kepada supporter yang kelaparan, nggak kelaparan sebenarnya ya, tapi ya begitulah bentuk orang yang kebanyakan duit gitu kan. Bahkan kemarin saya melihat sebuah tayangan di TikTok, penduduk Qatar itu menyediakan penginapan bagi supporter yang hadir di sana. Penginapannya itu sangat bagus sekali Delta, itu sebuah apartemen dan ternyata usut punya usut sebenarnya penginapan itu disediakan bagi para mohon maaf pembantu gitu kan, itu sekelas pembantu gitu kan yang ditaruh di situ gitu. Nah ini hal-hal yang unik dari Qatar gitu kan. Sayang ketika Qatar sudah mulai branding dirinya dengan Piala Dunia tapi tidak mampu diimbangi dengan kualitas timnya di lapangan. Ini mengecewakan sekali ya bagi kita semua tentu ya, bagi Qatar lah ya, tapi itulah sepak bola ya, kadang dia tidak peduli, dia kadang menghadirkan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa di luar prediksi dan lain sebagainya, tapi dia juga akan menghadirkan sebuah kengerian tersendiri. Iya, oke. Jadi show must go on. Qatar sudah terdepak dari Piala Dunia, tapi juga harus tetap memfasilitasi perayaan ini. Saya sampai belibet ngomongnya ya. Tapi juga di sini, Bang Giri, positifnya pemain-pemain Qatar, pemain-pemain lokal Qatar, jadi bisa dilihat dunia seperti apa. Meskipun mereka dalam tim pun juga masih sangat mengecewakan. Jadi ini saya jadi ingat saat latihan futsal masih sangat awal, jadi lihat teman, kalau mau ngoper tuh kita lihat teman. Jadi mungkin permainan Qatar juga bisa sangat seperti itu ya, lihat teman mau ngoper siapa, jadi tidak mentah dalam permainan. Nah di sini juga ada beberapa nama pemain yang mungkin dengan kemampuan individu bisa membawa masa depan mereka sendiri ke karir yang lebih baik. Apakah seperti itu, Bang Giri? Iya, seperti yang dibilang Bung Ucen tadi, bahwa Qatar sudah membranding sebegitu rupa untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini. Tapi menurut saya biasanya sebagai tuan rumah itu kan menetapkan kesuksesan
ada kesuksesan prestasi, kesuksesan ekonomi, dan juga penyelenggaraan. Dan saya pikir Qatar itu tidak memasukkan kesuksesan prestasi sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini. Ya mereka tentu harus sadar. Walaupun mereka di Asia bisa berbicara, tapi di tingkat dunia saya pikir belum. Apalagi ya di grup A ini lawannya harus dilihat kan, ada Belanda, Ekuador, Senegal. Ketika mereka berada di grup itu, saya pikir mereka juga udah sadar lah ya gimana lagi gitu. Tapi pertandingan demi pertandingan harus dilalui. Qatar di pertandingan melawan Belanda ini ya mau tidak mau mereka harus, kalaupun kalah ya harapannya tidak kalah banyak lah. Tidak kalah banyak. Dan tentu saja imbas dari apapun yang terjadi di Qatar ini adalah akan menjadikan sepak bola di sana untuk lebih baik ke depannya, khususnya di tingkat Asia. Dan tentu saja nanti kita, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya mudah-mudahan kita berdoa apa yang terjadi dengan Qatar tidak terjadi dengan kita di Indonesia nanti. Tidak hanya menjadi penyelenggara yang baik, tidak hanya Piala Dunia menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga dibarengi dengan prestasi. Kita tunggu saja apa yang bisa dilakukan Indonesia nanti. Tapi di Qatar sudah menjelaskan bahwa mereka gagal untuk bersaing, setidaknya melangkah ke babak 16 besar. Tapi efeknya ke depan dunia sepak bola di Qatar akan tetap hidup dengan sudah banyaknya pusat pelatihan atau stadion-stadion megah di sana. Tentu ini akan menjadi aura positif untuk sepak bola Qatar ke depannya. Ya. Gitu Mbak Delta. Ya, oke. Qatar sudah dilihat dunia dan tentunya Qatar sendiri juga sudah masuk buku sejarah Piala Dunia sejauh ini ya. Oke. Ya. Untuk Piala Dunia 2022 tersedia di Qatar, digelar di Qatar. Oke. Kita kembali lagi ke partai Belanda versus Qatar di sini. Pertanyaan terakhir saja, kalau tadi mungkin Qatar akan mungkin sedikit menyerang atau tidak mau mengecewakan pendukungnya. Lain halnya juga Belanda juga memang betul-betul butuh kemenangan di sini. Bang Hussein, prediksi skornya berapa ini? Realistis saja mungkin akan ada pembantaian atau apa? Skornya 2-0 untuk Belanda. 2-0 untuk Belanda itu sangat realistis ya. Kurang berani tuh, kurang berani. Kurang berani. Bang Giri lebih berani 7-0 mungkin. Tidak juga seperti itu. Iya. Berapa ini Bang Giri prediksi skornya? Iya, Qatar akan tetap bermain bertahan melawan Belanda, akan menumpuk di pertahanan, akan lebih fokus bertahan untuk tidak banyak gol tercetak ke gawang mereka. Tapi saya pikir 4 gol tetap bisa masuk ke gawang mereka. 4-0. 4-0 untuk Belanda. Sama-sama untuk Belanda. Jadi jangan sampai ada sejarah terulang waktu Brazil menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2014 dilibas habis 1-7 oleh Jerman. Jangan sampai ya. Enggak. Jangan terlalu sadis ya. Oke, terima kasih ya Bang Hussein Sanusi dan juga Bang Giri untuk ulasan serunya di laga Belanda versus Qatar. Sama-sama Mbak Delta. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tribuners, jangan lewatkan program Super Skor spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta pamit. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.